Tahu nggak sih guys, ada tidur yang dilarang dalam Islam. Hah? Kok bisa? Simak penjelasannya biar kalian tahu kalau ada tidur yang dilarang dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jarur Langit, selamat datang di channel Jarur Langit. Channel yang membahas sejumlah rahasia-rahasia ibadah umat Islam yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Sebelum kita bahas fakta-faktanya, please like, comment, subscribe dulu ya, biar kita makin semangat ngasih info dan rahasia-rahasianya. Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya, biar kalian gak ketinggalan rahasia lain yang bakal kita share. Kalau kamu menganggap tidur cukup hanya memberikan dampak pada bangun segar di pagi hari, ternyata tidak. Menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh American Psychological Association, disebutkan kalau tidur cukup dapat membuat seseorang lebih bahagia, sehat, dan merasa aman. Menguatkan dari data American Psychological Association, hasil penelitian dari Florida State University menyebutkan juga kalau tidur sama pentingnya dengan aktivitas makan dan olahraga. Tidur yang cukup dapat membantu menjaga keseimbangan fisik dan mental. Simak pembahasannya sampai selesai biar kamu tahu tidur seperti apa yang penting untuk tubuh dan tidur seperti apa yang dilarang dalam Islam. Tahu gak sih guys, kalau tidur itu bisa menguatkan hubungan suami istri loh. Wow! Hasil penelitian dari Florida State University juga menunjukkan kalau kebiasaan tidur dapat menguatkan hubungan antar pasangan. Dalam penelitian tersebut, dilakukan penelitian terhadap 68 pasangan yang baru menikah dan diminta untuk mengisi kuesioner tentang kebiasaan tidur, aspek dalam hubungan, dan kepuasan hubungan secara keseluruhan. Hasilnya, mereka dengan waktu tidur yang cukup memiliki kepuasan hubungan yang lebih tinggi daripada mereka yang kurang tidur. Penelitian yang sama juga mengungkapkan kalau laki-laki yang memiliki jam tidur yang cukup cenderung lebih bahagia dan tidak merasakan hal-hal negatif dalam hubungannya. Lain halnya dengan mereka yang kurang tidur, lebih mudah mengeluh, lebih egois, dan lambat dalam proses berpikir. Dampak tidur yang cukup tidak hanya terjadi pada laki-laki, tetapi juga pada perempuan. Dikatakan kalau perempuan yang memiliki durasi tidur yang kurang, lebih cenderung merasakan interaksi negatif terhadap pasangannya. Berdasarkan dua penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa tidur dapat membantu orang untuk lebih berpikir jernih dalam segala situasi, termasuk dalam menghadapi pasangannya. Mereka yang memiliki pola tidur yang baik cenderung dapat menghargai dan memahami pasangannya, dapat berpikir positif, dan bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin atau kepala jernih. Jadi kalau kalian sering berantem sama pasangan, mungkin kalian kurang tidur ya. Kendati demikian, para ahli dalam penelitian tersebut juga tidak memastikan bahwa pasangan yang memiliki waktu tidur yang kurang tidak bahagia. Sebab pada beberapa kasus, pasangan yang memiliki jam tidur yang kurang atau jam tidur yang sedikit terbilang bahagia selama pada malam hari digunakan untuk saling mendekatkan diri dan tetap menjaga keintiman satu sama lain. Terus, pernah nggak sih kalian selama seminggu tidur dalam kurun waktu kurang dari 4 jam? Sebaiknya kamu tidak melakukan hal ini. Kenapa? Soalnya, tidur malam selama 4 jam atau kurang dari 7 jam dapat membuat defisit otak yang parah dan berpengaruh terhadap kemampuan fokus, perhatian, ingatan, dan fungsi kognitif seseorang. Nah, tidur siang sendiri sebenarnya dapat membantu menebus hutang tidur malam, namun tidak bisa menggantikan jam istirahat malam yang seharusnya dilakukan. Karena ada manfaat kesehatan jangka panjang yang jika kamu lakukan dan kamu pertahankan dengan pola tidur yang konsisten, maka jangka panjang untuk kesehatannya sangat bermanfaat. Bicara tentang waktu tidur yang cukup, mungkin kamu akan bertanya-tanya nih, sebenarnya berapa sih jumlah waktu tidur yang ideal? Jawabannya adalah tergantung usia dan kebutuhan tidur masing-masing orang. Sebab setiap orang memiliki kebutuhan tidur yang berbeda-beda. Menurut hasil penelitian dari National Sleep Foundation, baik orang dewasa muda dengan rentang usia 18-25 tahun
maupun orang dewasa dengan rentang usia 26-64 tahun, waktu tidur ideal yang diperlukan adalah 7 hingga 9 jam per hari. Namun, jumlah jam tersebut hanyalah rekomendasi, karena pada prakteknya ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi waktu tidur yang dibutuhkan oleh seseorang, seperti gaya hidup dan juga kesehatan. Nah, kamu tahu nggak kalau ada tidur yang dilarang dalam Islam? Lah, emang ada? Salah satu kebiasaan yang banyak dilakukan orang yaitu tidur setelah subuh. Bahkan ketika di bulan Ramadan, kebiasaan ini biasanya dilakukan setelah sahur atau setelah salat subuh. Padahal dalam Islam ada larangan akan hal ini. Perihal tidur setelah subuh ini menurut riwayat ulama terkait dengan terhambatnya rezeki, namun ternyata dalam kajian ilmiah ada penjelasannya juga loh. Dikutip dari Detik Hikmah, salah satu ulama yang menyampaikan larangan tidur setelah subuh adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dalam kitabnya yang berjudul Madarijus Salikin, ia mengatakan bahwa hukum tidur setelah subuh hingga matahari terbit adalah makruh. Makruh ini dalam istilah Islam mengacu pada tindakan atau perilaku yang tidak dianjurkan atau tidak disukai, tetapi tidak secara eksplisit dilarang. Ini adalah konsep dalam fikih Islam yang berada di antara perbuatan yang wajib dan perbuatan yang dilarang atau haram. Sedangkan melakukan perbuatan makruh sendiri tidak berdosa, tetapi menghindarinya dianggap lebih baik dan lebih terpuji. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, waktu tersebut ibarat barang rampasan perang karena memiliki banyak keutamaan. Salah satunya menjadi waktu turunnya rezeki dan datangnya berkah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW berdoa untuk umat Islam yang artinya, "Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Selain itu, ada sebuah hadis yang secara spesifik menyebutkan larangan tidur setelah subuh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, seusai salat fajar, subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Keutamaan waktu subuh ini turut dijelaskan dalam buku Amalan-Amalan Pembuka Pintu Rezeki karya Nasruddin. Dikatakan bahwa waktu subuh merupakan awal hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka dan membagikan rezeki untuk seluruh makhluk di bumi. Dijelaskan lebih lanjut, orang yang tidur pada waktu tersebut mencerminkan perilaku orang malas. Farid Nu'man dalam buku fikih praktis sehari-hari menjelaskan akan sangat disayangkan apabila waktu yang penuh berkah ini disia-siakan. Alangkah lebih baik dan lebih utama jika waktu setelah subuh ini diisi dengan aktivitas berzikir dan membaca Al-Quran. Abdul Syukur Al-Azizi dalam buku Hadis-Hadis Sains menjelaskan secara ilmiah mengapa alasan dari larangan tidur setelah subuh. Dalam penelitian ilmiah dijelaskan, kadar gas ozon yang mengandung oksigen mencapai puncaknya pada waktu sepertiga malam terakhir dan akan menipis secara perlahan hingga matahari terbit. Gas ozon ini sangat ampuh dalam mencegah kerusakan paru-paru, lalu mencegah tersumbatnya urat nadi, memperlancar peredaran darah, mencegah terjadinya penyakit gula, asma, penuaan, alergi, serta mencegah penyakit jantung, serta meningkatkan kekebalan tubuh dan merangsang urat saraf bekerja dengan baik. Dengan menghirup nafas yang panjang pada pagi hari, juga bisa menambahkan kecepatan aliran darah menuju otak, sehingga otak lebih cepat memperoleh darah yang kaya akan oksigen. Penjelasan itu diungkapkan oleh para ahli Columbia University College of Physicians and Surgeons di New York, Amerika Serikat. Karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan umatnya agar bangun pagi dan melarang tidur setelah subuh. Beliau bersabda, "Aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah dari salat subuh hingga matahari terbit adalah lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang dari anak cucu Ismail." Hadis riwayat Abu Daud. Itu dia guys, hasil penelitian yang ternyata membuktikan larangan Rasulullah untuk tidur di waktu subuh. Ternyata memang banyak manfaatnya untuk waktu subuh kita isi dengan aktivitas fisik atau aktivitas rohani yang lain. Kalau kalian merasa info ini bermanfaat, please like,
comment, share, and subscribe channel ini biar kita makin semangat untuk share-share info lain yang bermanfaat untuk kalian. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.